Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Saya bosan bahas kasus Rizik, kita bahas yang lain aja ya. Kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memang menyakitkan kita semua. Di saat semua elemen masyarakat, mulai tenaga kesehatan sampai para UKM berjibaku dengan masalah corona, dengan enaknya Juliari Batubara mengutip Rp10.000 per bantuan bansos. Padahal Juliari Batubara sudah kaya raya, hartanya 47 miliaran. Tetapi kenapa kok masih mencuri juga? Duit emang gak kenal siapa mangsanya, siapapun disikatnya, apalagi yang memang punya sifat rakus di dalam hatinya. Sebenarnya kasus Mensos korupsi bukan kali ini saja. Tercatat sebelum Juliari Batubara ada 2 Mensos lagi yang ketahuan korupsi. Yang pertama tahun 2011 ada Bahtiar Hamsyah yang dipenjara karena penunjukan langsung yang merugikan negara 33 miliar rupiah. Yang kedua, Idrus Marham yang kena kasus suap PLTU Riau. Departemen Sosial sejak dulu memang lahan basah korupsi. Bahkan almarhum Gus Dur, mantan Presiden RI, pernah membubarkan Departemen Sosial bareng dengan Kementerian Penerangan. Buat Gus Dur, Departemen Sosial yang seharusnya menjadi tangan negara untuk membantu orang susah, malah jadi sarang tikus yang mengeruk uang negara. Pertanyaannya, sesudah adanya kasus korupsi baru di Kementerian Sosial, apakah Jokowi akan seperti Gus Dur membubarkan juga Kementerian Sosial? Rasanya tidak, karena kalau Kementerian Sosial dibubarkan, dampaknya akan panjang. Mulai dari masalah administrasi sampai berapa orang pegawai yang harus dirumahkan akan jadi PR besar sendiri. Dan itu tidak mudah, juga akan membuat kabinet Jokowi menjadi tersendat. Sedangkan masalah sosial di Indonesia juga harus tetap diperhatikan. Cara lainnya adalah mencari menteri yang jujur, dan ini sama juga susahnya. Dulu juga patokannya Juliari Batubara sudah kaya, gak mungkin lah akan mencari kekayaan lagi lewat jabatannya. Ternyata yang remah-remah juga disikat. Rakus memang, gak sesuai dengan tampilannya yang selalu bicara tentang pemberantasan korupsi di tempat kerjanya. Ada satu yang menarik dari calon Mensos yang ditawarkan ke Jokowi, yaitu Bu Tri Risma Harini, atau kita kenal dengan nama Bu Risma, mantan wali kota Surabaya. Sepak terjang Bu Risma di Surabaya sejak dulu bikin saya kagum. Dia pemberani, sekaligus hatinya juga gampang hancur. Tahun 2014 lalu, Risma dengan gagah berani sendirian menolak dibangunnya tol tengah kota yang sudah disetujui hampir seluruh DPRD kota Surabaya. Alasan Risma simpel, dia tidak ingin warganya harus bayar untuk menikmati jalan kotanya sendiri. Dan sebagai pengganti, dia lebih baik membebaskan lahan di sekitar jalan yang tadinya mau dibangun tol tengah kota yang dikenal dengan nama Frontage Road. Walhasil, sekarang jalan di Surabaya semakin lebar dan kemacetan parah yang biasanya terjadi sekarang sudah tidak ada. Karena penolakan itu, Bu Risma dimusuhi oleh seluruh DPRD Kota Surabaya. Dia bahkan mau dijatuhkan dari jabatannya. Tetapi warga Surabaya malah berdiri di belakang Risma dan mengejar-ngejar anggota DPRD itu. Situasi kemudian berbalik. Bu Risma menang dan ketua DPRD yang dari Partai Demokrat itu yang jatuh berdebam. Begitu juga waktu Risma membubarkan komplek pelacuran yang dibilang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Komplek Doli. Penentangan terjadi dari mana-mana, bahkan rumah Risma dikirimi ular. Tapi dia nggak takut. Kalau saya mati, ikhlaskan.
Begitu katanya ke keluarganya. Jauh sebelum ada Ahok di Jakarta, Surabaya sudah punya Bu Risma yang mati-matian membela warganya. Dan sekarang Bu Risma pensiun dari jabatan wali kota karena sudah 2 periode memimpin. Dan sekarang ada suara kembali untuk meminta Jokowi menjadikan Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Saya jelas setuju karena paham sepak terjang ibunya Arek Surabaya ini. Dan semoga Jokowi membuka pintu supaya Bu Risma bisa bermanfaat untuk nasional, bukan lagi hanya dipunyai oleh Surabaya saja. Pesan saya, kalau Bu Risma akhirnya menjadi Menteri Sosial pengganti Juliari Batubara, cukup singkat saja. Bu, Jakarta bukan Surabaya. Di sini tikusnya besar-besar dan ganas-ganas. Bahkan mereka sudah ada sejak zaman purbakala. Ibu akan diserang habis-habisan, difitnah dan pasti akan bentrok dengan mereka. Ramaikan Bu, biar kami punya role model lagi bagaimana memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Jangan ditolak tawaran jabatan ini karena apa yang Ibu lakukan akan menjadi inspirasi bagus untuk generasi muda. Dan kalau Ibu sudah selesai dengan semuanya, bukalah pintu untuk saya. Mungkin Ibu punya waktu untuk cerita semuanya dan diakhiri dengan, Bang Denny, mari kita seruput kopinya. Seruput kopi juga Bu Risma. Markirong, mari kita dorong Bu Risma ke Jakarta. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Hai, saya Budiman Sujatmiko. Saya ingin mengucapkan selamat, congratulations pada Cokro TV yang sudah berhasil mengumpulkan 1 juta subscribers. Bagi saya, Cokro TV adalah oase tempat ide-ide dan suara-suara kemajuan, suara-suara progresif disuarakan, diperdebatkan, didialogkan dengan jenaka, cerdas dan tajam. Nah, saya senang bahwa di tengah arus sebagian bangsa kita maupun percakapan di media sosial kita ingin mengajak Indonesia kembali ke masa lalu, kembali ke belakang, atau jalan di tempat, Cokro TV berhasil menghadirkan dirinya dengan berani tentu saja untuk berpihak pada masa depan. Dengan terkumpulnya 1 juta subscribers lebih bagi Cokro TV, mudah-mudahan akan semakin baik lagi dan semakin banyak lagi orang yang akan mengikuti suara-suara kemajuan, suara-suara progresif, dan bisa mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Sekali lagi, sukses untuk Cokro TV.